Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Maret 2021 dengan judul Kemurnian. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami, terlebih sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan kami memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub 22 ayat 30, demikian firman Tuhan. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Barang siapa yang dengan pantas menyandang nama Kristen, yang berarti sama seperti Kristus, akan dipenuhi dengan peribadatan dan kesucian, dengan kasih dan hormat yang disertai takut akan Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya, dan jiwanya, perkataannya, perbuatannya akan semuanya mengembang cap sorga. Orang-orang lain akan melihat bahwa ia telah bersama-sama dengan Yesus dan belajar tentang Dia. Segala doanya akan sederhana dan hangat dan akan naik kepada Allah atas sayap iman. Belajar dalam sekolah Kristus, ia akan beroleh pikiran yang sederhana atas dirinya. Maka meskipun ia mungkin miskin dalam harta dunia ini, ia pun boleh kaya dalam anugerah Roh Allah, dan boleh memberkati dan memperkaya orang lain oleh roh dan pengaruhnya. Karena Kristus ada di dalam dia, menjadi satu mata air yang memancar kepada hidup yang kekal. Ia akan memancarkan sekelilingnya suatu suasana pengharapan dan keberanian hati dan kekuatan, dan akan mempermalukan orang-orang yang duniawi, egois, orang-orang yang mengaku percaya di bibir saja, yang mempunyai nama untuk hidup tetapi mati. Iman yang indah itu yang diilhami Allah memberikan kekuatan dan keanggungan tabiat. Sementara kebaikannya, kemurahannya dan kasihnya menguasai seseorang, maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi, lebih tinggi dan lebih kuduslah. Keinginan akan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diubah oleh pergaulan dengan Allah melalui membaca firman-Nya. Kebenaran itu begitu besar, jangkauannya begitu jauh, begitu dalam dan begitu luas, sehingga diri tidak kelihatan. Hati dilunakkan dan tunduk kepada kerendahan hati, kebaikan dan kasih. Dengan pikiran yang sudah dimurnikan, mereka akan menjadi cerdas. Kesucian hati dan keindahan roh ini lebih berharga dari emas, baik untuk waktu sekarang ini atau pada waktu kekekalan nanti. Hanya orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami iman yang indah itu yang diilhami Allah, memberikan kekuatan dan keanggungan tabiat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan, dimanapun mereka berada saat sekarang ini, di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan akan dedikasi di dalam pelayanan, karena mereka melayani dan bekerja tanpa pamrih dan memperhitungkan akan diri mereka, keluarga dan anak-anak mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya berkat dan kasih setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa dimanapun mereka berada. Mereka sedang menghadapi ujian dan bahkan akan menghadapi ujian akhir. Kiranya Tuhan tolong campur tangan agar anak-anak kami dapat memperoleh kesuksesan. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai mereka senantiasa dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.